Hai guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini aku mau bahas tentang istilah penerbangan yang sering kalian dengar. Oke, jadi mungkin ini banyak banget ya. Kalau misalkan aku cerita di video-video aku yang sebelumnya, itu mungkin bakal ada kayak latah gitu ya. Kayak latah aku nyebutin istilah penerbangan yang dimana ya karena kita udah biasa gitu ngomong tentang itu. Tapi aku jujur aku berusaha banget kayak saat aku buat video, aku berusaha mengubah bahasa penerbangan itu jadi kayak bahasa awam gitu. Jadi setelah ini kalian jangan lupa ambil pulpen dan kalian ambil buku catatan, kalian catat untuk para FA wannabe. Jadi kalau misalkan kita sharing-sharing, kalian pasti akan paham artinya itu apa. Istilah yang pertama, VV. Itu artinya kita kerja PP guys, tapi istilahnya itu bukan pulang pergi gitu ya. Nah, jadi intinya dalam satu penerbangan itu kita bisa aja terbang yang cuman sekedar tektokan alias VV itu gitu. Dan kadang aku kalau misalkan cerita ke teman-temanku aku bilangnya tuh sampai kayak PP nih terbangnya PP gitu. Biar mereka tuh paham karena kalau aku bilang VV, hah, VV apaan? Pasti kayak gitu kan. Jadi aku pun juga awal-awal ngirain VV itu pulang pergi, ternyata tidak. Oh ya, sebagai informasi, terbang VV ini kita bisa terbang dalam satu hari. Itu tuh kayak 4 sampai 6 landing gitu. Jadi misalkan dari Jakarta ke Bali, Bali Jakarta, itu hitungannya 2 landing. Nah, itu namanya VV nih gitu. Terus kalau lanjut lagi dari Jakarta ke Surabaya, Surabaya Jakarta, itu jadinya 4 landing. Jadi kita sering bilang yang namanya, terbang kemana lo hari ini? Oh gue hari ini terbangnya DPS VV, sub VV nih, gitu, kayak gitu. Atau bahkan dalam satu hari itu kayak 4 landing, itu benar-benar yang Jakarta Bali, Bali Jakarta, Jakarta Bali, Bali Jakarta, itu namanya tuh sebutannya tabok gitu. Kenapa kayak bulak-balik gitu. Jadi itu namanya ditabok. Terbang VV itu benar-benar yang sungguh menguras tenaga dan kadang tuh kita sering lupa gitu. Anjir gue nyampe mana ya sekarang ya? Ya gue udah di mana ya? Itu tuh kayak saking kita tuh perasaan 2 jam yang lalu baru dari Bali deh. Terus tahu-tahu berikutnya udah ada di Makassar, tahu-tahu udah ada di Kupang, kayak gitu. Istilah yang kedua adalah RON atau remain overnight. Nah, kalau RON ini pasti kalian udah sering denger lah ya. Artinya tuh kayak kita tuh lagi tidur, kita tuh tidur di hotel di luar kota atau luar negeri. Jadi keduanya bisa dipakai. Luar negeri atau luar kota kita sebutnya RON. Misalkan contohnya, terbang kemana hari ini? Oh, aku hari ini RON Denpasar nih gitu. Artinya kita lagi semalaman di Denpasar. Dan RON itu juga kalian bisa paham, ini nih nggak harus dalam waktu 1 malam aja. Jadi kalian bisa 2 malam, 3 malam. RON Denpasar, why not? Kalau misalkan penerbangannya ternyata adanya cuman setiap hari Senin dan Jumat, ya bisa aja kalian di 4 hari ini tuh kalian akan RON gitu. Jadi kalian nggak balik lagi ke base kalian gitu. FYI, semakin banyak terbang RON-nya, itu duit kalian pasti semakin banyak. Kenapa? Misalkan aku terbangnya ke Melbourne 5 hari, ya 5 hari ini aku dibayar gitu. Melbourne berarti kan hitungannya Audi gitu lah, USD. Aku udah pernah upload video ini, silahkan kalian melihat berapa pramugari gajinya dalam 1 bulan atau kayak komposisi apa aja yang didapetin gitu. Istilah yang ketiga adalah base atau hub gitu. Jadi depends on airlines, kita beda sebutan sih seringan antara hub atau base. Nah, kalau di sini istilahnya base itu adalah tempat kalian memulai dan kalian mengakhiri dari jadwal kalian, rute kalian. Jadi misalkan kalau aku pribadi base-nya Bali, aku AirAsia base Bali. Berarti aku akan berangkat dari Bali dan aku akan pulang ke Bali. Tapi dulu waktu aku masih di Garuda, aku dapat penempatan itu base-nya di Jakarta. Yang dimana artinya aku akan memulai semua penerbangan itu dari Jakarta dan aku akan mengakhiri penerbangan itu dari Jakarta juga gitu. Jadi misalkan aku dari Jakarta nih startnya, terus aku diem di Bali misalkan kayak dalam waktu 3 hari lah, 3 hari aku di Bali gitu ya. Itu artinya bukan berarti aku bisa mengakhiri penerbangan aku tuh di Bali. Aku tetap harus pulang lagi ke base aku gitu. Makanya kalau misalkan kalian lihat rekrutmen airlines luar kayak misalkan Qatar, Emirates, Singapura itu pasti ada willing to. Qatar itu base-nya Doha. Terus Singapura itu pasti di Singapura base-nya. Kalau misalkan Emirates dia di Dubai. Makanya kayak base itu sangat menentukan. AirAsia pun juga kayak aku base-nya di Bali. Kita punya base Medan, Jakarta, dan Surabaya. Jadi kita punya 4 home base untuk AirAsia Indonesia. Karena kalau Malaysia itu pasti beda lagi, Thailand beda lagi.
Jadi kalian benar-benar saat kalian baca kontrak, kalian harus lihat base-nya itu di mana. Bahkan sebelum kalian apply kontrak lah ya. Sebelum kalian apply kontrak, kalian bisa lihat waktu mereka bukaan rekrutmen pramugari itu di flyer-flyernya itu. Untuk Indonesia sendiri rata-rata kebanyakan sih Jakarta. Kalau untuk yang di luar Jakarta, kayaknya aku baru tahu sejauh ini masih AirAsia ya. Next, istilah berikutnya adalah nyerap atau rest gitulah ya. Nah, kalau nyerap ini sebenarnya namanya itu kita tuh harus standby, tapi kita standby di office gitu. Jadi kita tuh datang ke bandara, kucuk-kucuk-kucuk, datang ke bandara, terus kita diem di sana standby. Terus kita tunggu tuh dapat schedule atau enggak. Kalaupun kita nggak dapat schedule, ya udah kita pulang. Tapi kalau kita dapat schedule, ya udah kita terbang. Nyerap itu pun juga ada waktunya, ada pembagian waktunya, depends on company-nya sendiri. Jadi kalaupun kita misalkan datang nih ke flops-nya itu, ke kantor itu, kita bakal store nama. Oke Dinda Mas ya, udah datang. Oke, cek ya Mbak. Nenek-nenek, udah selesai. Terus ya udah tunggu di ruang tunggu khusus gitu. Terus tiba-tiba misalkan dapat telepon atau misalkan orang yang langsung datang gitu. Mbak, berangkat ya, naik ke Singapura VV gitu. Oh iya, ya udah selesai gitu. Tapi kalaupun misalkan kita nggak dapat jadwal, ya udah kita pulang gitu. Berikutnya adalah standby. Nah, standby ini sebenarnya bisa di rumah gitu. Jadi nggak harus yang kayak nyerap, yang kita tuh harus datang ke store fisik lah gitu kalau nyerap istilahnya. Karena misalkan ada kru yang sakit, ya udah tiba-tiba kan sakitnya otomatis kita yang ngegantiin. Nah, nyerap itu perputarannya cepat. Tapi kalau misalkan standby, ya udah kalian diam di rumah, terus kalian ditelepon. Biasanya kalau misalkan yang nyerap di bandara itu udah nggak ada orang, udah stoknya habis nih orang-orang yang standby. Ya udah, naiklah kita yang di rumah gitu, yang lagi rebahan, yang lagi tiduran, bahkan yang lagi main. Banyak banget sebenarnya kru-kru yang masih standby tapi mereka tuh udah hangout gitu. Asal, sebenarnya nggak apa-apa, asal ya tanggung jawab aja saat misalkan ditelepon ya kita harus langsung siap gitu, siaga, bawa koper, bawa seragam, bawa peralatannya semua. Dan standby juga, standby home ini sebenarnya juga ada aturan jamnya juga, berapa lamanya. Jadi nggak selalu yang 24 jam kita siaga di telepon gitu juga ya. Istilah berikutnya adalah flops. Nah, flops ini sebenarnya banyak sebutannya, flops atau crew center. Ini depends lagi sama company-nya. Istilahnya kadang sering agak beda-beda dikit, tapi sama sebenarnya. Flops ini sebenarnya tempat kita untuk sign on gitu. Jadi tempat kita untuk absensi lah, absensi muka pertama gitu kan. Ini tempat flops gitu. Kita briefing, kita kumpul semua. Jadi kantornya kita adalah flops gitu. Sebenarnya sama aja sih ya. Kalau misalkan kayak kerja di darat juga, misalkan kayak dulu aku kerja di bank, yaudah aku kerja OTW BCA nih gitu. OTW kantor nih gitu. Nah ini sebenarnya sama OTW flops nih ya, istilahnya kita udah OTW ke kantor gitu, karena kan bandara itu luas. Dan flops itu artinya ya tempat kita, misalkan aku di AirAsia ya berarti flops AirAsia dong, masa aku nyasar ke flopsnya Citylink gitu kan nggak mungkin gitu. Jadi flops itu istilahnya kayak kantor kita, untuk kita airlines mana, ya udah itu kantor kita. Paham lah ya, semoga nggak belibet. Aku lupa udah ini istilah yang keberapa, tapi masuk ke berikutnya adalah day off. Day off udah jelas banget ya. Day off itu artinya libur. Jadi hari libur kita bebas mau kemana aja, kita mau jalan-jalan, kita mau tiduran, kita mau rebahan. Ini bebas banget, dalam waktu 24 jam kita nggak boleh diganggu sama sekali oleh company. At least kita tuh harus dapat libur day off itu 1 hari dalam 7 hari. Tapi balik lagi, tiap airlines beda-beda lagi kebijakannya. Ada yang kerjanya 6 hari kerja atau 1 hari libur. Ada yang kerjanya kayak 4 hari kerja, 2 hari libur gitu. Yang terakhir istilahnya adalah revise. Nah, revise itu sebenarnya artinya kita itu ada dapat notifikasi lah gitu. Kita ada notifikasi untuk ngegantiin teman kita gitu. Jadi misalkan aku schedule itu lagi standby, tapi kayak di 3 hari lagi tuh aku standby. Nah, ternyata di tanggal 30 lah, misalkan tanggal 30 aku standby, tahu-tahu aku dapat notif, terus aku sering bilang, aduh ke-revise nih gitu. Ke-revise artinya aku di-revise atau kayak schedule standby aku tuh hilang, tanggal 30 aku hilang, jadinya aku tuh harus berangkat kerja, ngegantiin kru yang gak bisa kerja itu gitu. Jadi istilahnya kayak ke-revise gitulah ya. Paham lah ya maksudnya. Kira-kira itu informasi dari aku, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf kalau misalkan ngejelasinnya agak belibet, karena memang kita aja tuh belajar di kelasnya ada kali kayak 1 bulanan gitu untuk istilah-istilahnya ini gitu. Dan bahkan kita dapat teori dan prakteknya juga, kayak misalnya ujiannya juga, kita pun juga kayak bingung gitu, sering kayak
ini apa ya, ini pengertiannya apa ya gitu. Tapi ternyata saat dijalanin tidak serumit yang kayak aku ceritakan beginilah gitu. Jadi kalian bisa bayangkan kan gimana trendingnya pramugari-pramugara dengan istilahnya aja tuh udah kayak ini apaan sih, terus bedanya apa sama yang sebelumnya, maksudnya apa sih gini ini gitu. Jadi kalau kurang lebihnya misalkan ada yang kurang dan kayak kalian masih belum jelas, silahkan komen, aku akan sebisa mungkin membantu untuk menjawabnya juga. Jadi gimana, kira-kira kalian masih mau jadi pramugari atau enggak setelah tahu keribetannya ini? Komen ya, jangan lupa. I'll see you on the next video, bye bye.